Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salatu wa salama daimani bilang pisum. Ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan. Amma ba'du usikum nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Ibu-ibu jamaah Masjid Besar Kaum Pagelaran yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini saya dari KUA Pagelaran sebagai pejabat sementara menggantikan Pak Ustadz Haji Tamim. Beliau sedang berangkat haji membawa jamaah. Kita doakan semoga beliau dan jamaah yang lainnya senantiasa sehat walafiat, bisa melaksanakan mentuntaskan rangkaian ibadah haji dan umrohnya, sehingga dan juga bisa pulang lagi ke sini ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, membawa pahala haji mabrur dan mabrur. Saya selaku pejabat sementara, tugas sehari-hari mah di KUA Sukanagara ya. Insya Allah saya menjabat di sini sampai tanggal 24 Juni ini insya Allah. Oleh karenanya mangpang mengpeng sim goreng nuju di dia silaturahim ke ibu-ibu sadayana ya. Mudah-mudahan ibu sadayana sehat walafiat, berkah segala aspek kehidupan, berkah rezeki, berkah pekerjaan, berkah rumah tangganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu semuanya, saya akan mengajak bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa kita harus bersyukur? Limadza tashkuru. Kenapa harus bersyukur? Jawabnya adalah bahwa sadar tidak sadar bahwa manusia semuanya ketika lahir adalah seorang bayi yang sangat lemah. Belum punya apa-apa, tenaga pun belum ada, apalagi jabatan, harta belum punya. Sebagai bayi yang lemah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah telah mengeluarkan kalian dari butun, dari perut ibu masing-masing, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian semuanya tidak tahu apa-apa, belum punya apa-apa. Seorang bayi yang sangat lemah diurus sama bidan, sama mafaraji ibu kita, masya Allah lemah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menyempurnakan kepada kalian pendengaran normal, penglihatan, dan akal yang sehat. Sehingga kita menjadi manusia seperti ini, punya nasib masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Begitu rubah kehidupan kita. Yang asalnya kita bayi, sekarang Masya Allah, pada sukses semuanya, masing-masing punya bagian. La'allakum tashkurun, supaya kalian semuanya, kita ini untuk bersyukur kepada Allah. Jadi orang diciptakan ku Allah, berubah sekian derajat kehidupan kita, punya rumah, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, punya penghasilan, masya Allah. Waktu lahir mah seorang bayi.
sudah berubah, la'allakum tashkurun, untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena kita harus bersyukur. Asalnya miskin, lemah, bayi, sekarang sudah berubah, Masya Allah. Itu alasan kita harus bersyukur kepada Allah. Ente bayi baik, ente letik baik kan, Masya Allah. Sekarang kedua, kaifa tashkuru, bagaimana caranya kita bersyukur? Nah, apakah cukup dengan ya Allah hatur nuhun gitu, berterima kasih? Ya tidak ya. Nah, asyukru yantazimu ila thalathati khisalin, bersyukur harus terpenuhi 3 syarat gitu ya. Jadi syukur teh kadah nyumponan 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat yang 3, berarti syukurna tidak sah. Nah, seperti syarat sah sholat harus punya wudu. Kalau sholat tanpa wudu berarti tidak sah, gitu ya, kurang 1 syaratnya. Nah, syukur pun harus terpenuhi 3 syarat. Harus cumpon 3 syarat bu ya. Mari kita evaluasi diri kita, apakah sudah termasuk kategori orang yang bersyukur, orang syakirun, orang yang bersyukur, apakah hanya kamu kamuflase saja, hanya basa-basi saja. Al-awalu, yang pertama, syarat bersyukur adalah ma'rifatun nikmat minal mun'im. Nah, 1, wajib makrifat, wajib mengakui nikmat yang kita rasakan datangnya dari mun'im, Allah pemberi nikmat. Itu kedah ya. Jadi kesuksesan kita, kemajuan kita, kecerdasan kita, kemajuan anak kita, semuanya wajib diaku dari Allah pemberi nikmat sebagai titipan saja sementara. Maju usaha, jadi pejabat, sukses, pedagang, jadi pejabat, jadi konglomerat, masa orang sudah maju begitu kesuksesan kita, wajib diakui itu teh dari Gusti Allah pemberi nikmat sebagai titipan atau amanat. Jangan diakui ini karya saya, ini kesuksesan saya. Upami tadi aku eta kesuksesan, kemajuan, kekayaan dari Allah, akan muncul sifat takabur, sifat gumede ya. Masya Allah, ketika jadi orang yang berilmu tinggi akan, akulah seorang ulama, akulah seorang ustadz, cerdas, pintar, batur mah bodoh, akan gitu pola pikir nate. Masya Allah, naudzubillah. Kecerdasan dari Allah titipan. Kalau kita orang jadi ke orang yang kaya, orang yang sukses, akan muncul ego. Akulah ini sukses, akulah beunghar, akulah kaya. Akan seperti itu. Itu artinya takabur, naudzubillah min dzalik ya. Menjadi pengusaha, menjadi pejabat, karang pudung kurang pedengkreng, asapang menakna, asapang pejabatna, akan seperti itu kalau tidak diakui ya eta teh dari Allah sebagai titipan saja. Kenapa titipan? Ya kapan-kapan oleh Allah dicabut lagi itu kesuksesan teh, jabatan teh. Simkuring nih pensiun tahun payun, terus serang Pak Asep Mubarok tahun payun pensiun. Lamun kerja di pejabat na pudung kurang pedengkreng misalkan, asa pamenakna ngarumas pensiun deh, bakal ngarumas, tuman tunjangan, tuman tukin, tuman, Masya Allah pensiun wayahna ya. Artinya ketika kita sedang sukses, sedang maju, wayahna tong roba sikap. Biasa sebagai hamba Gusti Allah ya.
sebagai hamba Allah biasa saja titipan ya. Keur waktu lahir bayi engke maot oge jika bayi deui engke teh. Coba kita sedang lahir di mandian sama maparaji sama bidan orang tua kita dibesarkan terus kita teh jasa orang tua kita, jasa ibu paraji, jasa bidan terus sampai begitu maut eta kita ini ditinggalkan lagi seperti bayi lagi, dimandian sama orang lain, dikapani sama orang lain, dikurebkeun dikubukan sama orang lain. Tidak mandi sendiri yang meninggal teh, tidak pakai kapan sendiri, tidak dikubur sendiri, tidak kan, sama orang lain. Masya Allah, semuanya yang kita banggakan ketika hidup ditinggalkan. Yang dibawalah amal kita akan menghantarkan kita kepada apakah surga apakah neraka. Ulang lagi sekali lagi, syarat bersyukur yang pertama adalah wajib mengakui apa yang kita rasakan, kepemilikan itu hanya sekedar titipan dari Allah sebagai amanat. Kapan-kapan nanti akan dipinta pertanggungjawaban dari Allah, dari mana harta didapatkan, dipakai untuk apa, dihabiskan untuk apa. Masya Allah itu ya. Satu, wajib diakui dari Allah subhanahu hidupna santai saja, tidak robah pamadegan. Itu ya. Yang kedua adalah al-farhul hasil li'in amil mun'im. Harus senantiasa kita selaku umat Islam harus senantiasa bahagia karena kita diurus sama Allah, dirizikian ku Allah, ke waktu lahir miskin. Sekarang sudah segala gaduh. Jadi tidak boleh kita bersedih hati, nalangsa, ngobrolkeun ka bingung, ka susah, itu tidak boleh. Umat Islam harus senantiasa bahagia. Dikasih rezeki bahagia, tidak ada alasan untuk bersedih hati, putus asa. Contoh saya dikasih kopiah sama ketua DKM, ini kopiah takorup nih, kopiah pemasihan. Pertama wajib diaku eta kopiah teh dari pengurus DKM, bukan ini menang meuli saya ini mah, tidak, harus diaku teh pamasihan ti seseorang. Kedua, begitu dipasihan eta kopiah hate kita terima kasih, hatur nuhun, bunga, marah mai budi, senyum kan begitu. Tapi ketika dikasih kopiah kita baud bae, cicing bae, nalangsa, semerut, nandakeun tidak berterima kasih. Ya. Kepada Allah pun seperti itu. Kita setiap saat dikasih sehat, dikasih rezeki, kenapa kita harus bersedih? Harus pesimis hidup, putus asa? Tidak boleh. Umat Islam tidak boleh bingung, susah, nalangsa yang berkepanjangan. Bahkan haram hukumna teu kenging ngobrolkeun ka susah ka manusia lagi. Teu kenging ngobrolkeun ka bingung, ka susah, ka batur. Tapi ketika ada masalah hidup, lapor kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam ini. Curhat ka Gusti Allah, ulah curhat ka jalmi deui. Itu rahasia kita. Curhat teh, ada sugan teh ning anu jerona makan koropos kan cek si pendengar teh ya. Ya, ulang lagi, tidak boleh kita bersedih hati, tekenging pesimis, rendah diri, tekeng putus asa, kedah bahagia salamina. Jadi lamun urang keur nalangsa, bersedih, nalangsa, gering nang tunggalang layung, mikiran masalah,
nandakeun sedang tidak bersyukur. Ada masalah kepada Allah laporan, perbanyak amal ibadah, perbanyak sholat tahajud, perbanyak melakukan istighfar. Allah akan merubah kehidupan yang sedang kita hadapi menjadi makhraja. Ya. Jadi gitu Bu ya. Ulah ngobrolkeun kasusah ka batur ya. Ulah. Hatta kita misalkan suatu waktu mau minjam uang misalkan, sudah aja, Pak, Bu, manakah barangkali percaya mau pinjam uang 1 juta 2 juta, cukup segitu entong dibolekerkeun singarunya ka abdi itu barudak tos 3 dinten teu barang mam, barudak bayarin sekolah dibolekerkeun. Mang iba ti ditu nama tidak boleh tekenging ya. Terus nambut artos insyaallah ya rezekina enggal dibayar deui. Ngan ketika tos pasien sambutan ku batur, segera di mana sudah punya enggal bayar, tong hararese mayar hutang. Gitu ya. Mun urang hese mayar hutang dihesekeun di rezeki Gusti Allah ya. Bahkan dosa kita setiap waktu kita mengulur-ngulur mayar hutang lamun tos mampu. Ya kalau belum mampu mah kita sasado, duh punten isin can gaduh artosna. Ya ku Allah dihampura gitu mah ya. Dihampura ku Allah. Ngan lamun tos mampu harese mayar hutang, ku Allah diserek rezeki kita, nutup rezeki kita. Secara logika saja mun urang sama moal bisa nambut mindoh moal kamari ge macet pan gitu ya. Jadi terus mampu enggal bayarkeun gampil nambut deui kitu. Nah, ulah tos gaduh harus mayar. Teh bakal menghalangi rezeki yang lainnya. Upami hiji mangsa orang tumbut-tambut. Boleh kita punya utang, yang penting kita bisa bayar hutang. Yang tidak boleh teh terhimpit hutang. Diwanti-wanti ku Rasulullah berlindung dari sifat terhimpit hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terhimpit hutang. Sanes berlindung tina gaduh hutang sanes. Boleh, itu sifat muamalah manusia, punya hutang, yang penting mampu mayar. Gitu ya. Nu ulah teh hese mayar, ari gaduh sambatan mah wajar da manusia, sifat sosialnya. Gitu. Itu kaing nalang saya, mun masalah ka Gusti Allah ulah ngobrolkeun ka batur aib sendiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah syarat bersyukur itu adalah al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Harus melakukan tujuan pemberi nikmat, itu syarat bersyukur. Tadi contohnya kopiah ya. Tadi kopiah pamasian ti DKM kusim muring hiji aku eta kopiah teh pemberian, bukan menang meli ya, aku. Kedua, ketika di pasien bunga ceria nemongkeun atau di pasien teh. Yang ketiga adalah harus melakukan tujuan pemberi. Eta nu masihan kopiah teh tujuan teh kanggo salat, bake ngaos, taloyog sareng tujuan pemberi. Itu cumpon syarat bersyukur. Nah, sekarang Allah menciptakan kita manusia, berikut rezekinya, berikut kehidupannya, berikut jodohnya, berikut seperangkat kehidupan. Untuk apa? Oh, ternyata Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia berikut fasilitas kehidupannya,
illa liya'buduni, kan gitu. Kecuali mereka jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Berarti kita harus akur sareng tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah, itulah bersyukur. Tapi kalau eta kopiah kusim goreng disimpan bae di lemari tadi dipakai-pakai, ataupun menolak tujuan kalau pakai main sepak bola dengan anak ditarik ku karet, aduh marah itu pemberi kopiah. Masya Allah eta Pak Husen teuing kopiah dipakai main bal jeung barudak terido. Nah kata si pemberi teh, ataupun disimpan saja. Bosan di mana kopiah teh? Disimpan lemari. Masa bukan seperti dipakai untuk ibadah, untuk ngaos, untuk sholat gitu. Kalau kita tidak mentasarufkan tujuan pemberi nikmat Allah, nah, awas, hati-hati. Pertama, Allah tidak ridho, bahkan bisa marah, gitu kan? Masya Allah. Nah, harus sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Jangan sampai diberi sukses, kalah poho ka Allah, kalah takabur, kalah bedegong, kalah sombong. Itu teh aku sang tujuan Gusti Allah. Diberi beunghar kalah koret, kalah ngedul ka masjid, subuh kaberangan sibuk ngurus dunia, teu kasih war beribadah, teu kasih war maca Quran. Itu patojaiyah, tegasna bertolak belakang sareng tujuan Allah pemberi kesuksesan. Diberi jabatan kalah lalawora ibadah, sholat ngakir-ngakir waktu, jarang maca Quran, kalah takabur, bedegong pudung orang bedengkreng ka orang lain, asap pangmenakna misalkan. Itu tidak aku dengan tujuan Allah pemberi kesuksesan kepada kita. Harus lebih mantap lagi ibadah kepada Allah. Diberi sukses, diberi kebeungharan, diberi jabatan, harus lebih mantap taqarrub kepada Gusti Allah. Itulah orang yang bersyukur ya. Iman diberi sukses teh, diberi beunghar teh, diberi jabatan teh. Kalau sibuk nguruskan kehidupan dunia wungkul. Subuh kaberangan bae ka majelis taklim geus teu kasiwar da sibuk. Pangaosan rutin tar hadir da sibuk. Atuh katipu urusan dunia gitu mah. Ya katipu urang teh, majarekeun canda ka alam kubur moal. Ditinggalkan semua kehidupan dunia. Ya. Nah, di sana hanyalah amal kita. Terakhir, ya cukup ya. Ulangi lagi. Syarat bersyukur 1, harus mengakui eta kesuksesan, eta pemilik kita titipan ti Gusti Allah sementara saja sampai hayat pisah usia pisah dengan badan terus maut ditinggalkan ya. Yang kedua, wajib salamina orang bunga, tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis, tidak boleh rendah diri, tetap anteng ayam sebagai hamba Gusti Allah. Rek beunghar kitu, rek miskin kitu tas sikap teh. Ulah keur beunghar pudung kurang pedengkreng, keur miskin rendah diri, itu tidak boleh. Dunia mah sementara saja, jabatan sementara saja, ya. Harus bunga salamina ya. Yang ketiga, harus ngalakukeun tujuan Allah nyiptakeun urang, tegasna kudu jadi bekal ibadah eta pamarian ti Gusti Allah teh ulah jadi poho ka produksi hirup. Da bakal maut ditinggalkeun ya. Yang terakhir adalah ma'afada syukru. Apa faedah bersyukur? Nah, faedah bersyukur
Ada dua, ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad mah janji Allah, in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur. Nu tadi teh ya, nu cumpun 3 syarat ya. Makin mantap ibadah, tidak pernah pesimis, diakui itu Gusti Allah atau ilmu, jabatan, harta dan sebagainya teh. Allah berjanji la azidannakum, sungguh kami kata Allah kaula bakal terus menambah kenikmatan kepada kalian, moal dicabut deui, dihantarkan sampai ke surga nanti eta kenikmatan dunia teh. La azidannakum, terus ditambah-tambah kenikmatan, dilestarikan ku Allah sampai ke surga. Eta kenikmatan dunia teh sekedar sementara saja. La azidannakum tuh, itu ada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah teh tidak akan inkar atas janji dan kalamnya, janjinya ya. Yang kedua ada wa'id, ancaman. In kafartum inna azabi lasyadid, jika engkau kalah kufur, diberi sukses teh, diberi beunghar teh, diberi jabatan teh, kalah ngedul, kada bedegong, talah kore, talah teu kasih war ibadah, kufur na mana? Inna azabi lasyadid, ingat azabku sangat berat. Azab Allah bermacam-macam. Masya Allah, azab Allah ya. Mungkin tidak berkah hidupnya, mungkin rumah tangganya tidak harmonis, mungkin hatena gersang terus, mungkin hutang terkeun lunas. Nah, misalkan ya. Karena macam-macam azab Allah ya. Bukan di akhirat saja, di dunia pun Allah akan mengadab dengan bermacam-macam ancaman Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya mari kita jadikan pribadi kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kunu ibadallahi syakuran. Jadilah Anda semuanya jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk melaksanakan ini syukur. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina sager pikalapatan sareng kalapan simkuring. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.